Wow, ada apa nih guys? Dikatakan pihak Jepun telah memberi sebanyak 4,9 triliun kepada kerajaan Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan Jepun akan memberi transaksi kepada Indonesia sebanyak 4,9 triliun. Banyak guys. Untuk apa 4,9 triliun itu diinvest ke Indonesia? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai 4,9 triliun tiba-tiba ada di Indonesia. Apa-apa pun, semak dulu video ini. It is of crucial importance for us to continue working together to further develop the relationship between Japan and ASEAN, Indonesia much brighter into the future. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Jepang dan Indonesia, di mana Jepang kini tiba-tiba lagi bakal mengguyur kita dengan uang mencapai 4,9 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng bos. Dan berita mantap kedua nanti datang dari TNI Angkatan Laut, yang kini kabarnya menargetkan bakal memiliki kapal canggih yang mampu mendeteksi objek sampai ke kedalaman 10.000 meter bos. Nah, lantas kapal seperti apakah itu? Dan untuk apakah fungsinya? Apakah untuk melihat keberadaan kapal selam musuh? Nanti kita bahas bos. Yang pertama, kini kita bakal bahas dulu berita tentang Jepang dan Indonesia. Negara Shinto Jepang ini pun kini sepertinya semakin nempel aja dengan kita Indonesia nih bos. Mereka negara Jepang ini sepertinya semakin baik. Pasalnya setelah beberapa waktu lalu mereka membahas rencana hibah kapal patroli canggih ke Bakamla alias Badan Keamanan Laut Indonesia pada bulan Februari kemarin. Kini kabarnya lagi-lagi Jepang pun bakal mengguyur Indonesia dengan jumlah uang yang tak main-main jumlahnya bos, yaitu mencapai 4,9 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Dan uang sebanyak ini pun bakal dikucurkan Jepang dalam bentuk pinjaman. Nah, lantas untuk apakah Jepang tiba-tiba meminjamkan dana sebanyak itu ke Indonesia? Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Duta Besar Jepang untuk Indonesia yaitu Mr. Kanasugi Kenji bersama dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Indonesia yaitu Bapak Abdul Qadir Jailani pada 29 Maret 2023 kemarin telah menandatangani pertukaran nota untuk pinjaman yen senilai 43,629 miliar yen atau setara dengan 4,9 triliun rupiah bos. Di mana bantuan dana ini pun bakal digunakan untuk menjalankan berbagai program kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Mantap jos. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya pun menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang kini berencana akan membangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air Peusangan 2 senilai 13,629 miliar yen atau sekitar 1,5 triliun rupiah bos. Bukan kaleng-kaleng. Di mana nanti jika sudah jadi, rencananya PLTA ini pun bakal digunakan untuk membantu meringankan kekurangan dan menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan diharapkan pula PLTA itu pun nantinya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di utara Pulau Sumatera. Pemulihan dan restorasi dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, serta pengurangan kebebanan lingkungan global dengan menggunakan energi terbarukan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian, bantuan 4,9 triliun ini juga akan digunakan untuk mendanai proyek lain yang sedang dikerjakan oleh Indonesia dan Jepang,
yakni program peningkatan dan pengelolaan ketangguhan bencana 3 senilai 30 miliar yen bos, atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Pasalnya, Indonesia pun kini disebut merupakan negara yang rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, dan bencana-bencana lainnya. Nah, mantap jos nih bos. Sepertinya Jepang dan Indonesia kini benar-benar dekat dan semakin banyak bekerja sama antar kedua negara. Mantap jos. Hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Jepun, kalau kita tengok memang sangat-sangat baik daripada dulu sampailah pada ketika ini, dan kerjasama di antara dua belah negara ini dalam pelbagai aspek guys, dalam militer, apalagi dalam pentadbiran, di dalam ekonomi, dan hubungan ini dijaga sampailah pada ketika ini. Dan pada baru-baru ini di mana kedutaan daripada Jepun telah berkunjung untuk berjumpa dengan salah seorang menteri di Indonesia, dan semasa perjumpaan itu kalau kita tengok di mana pihak Jepun berbesar hati untuk meninvest ataupun ingin memberi kepada Indonesia dana yang memang sangat-sangat besar. Kalau kita tengok 4,9 triliun kepada Indonesia. Tapi sebenarnya 4,9 triliun itu untuk apa guys? Dan kalau kita fokus kepada dana yang begitu besar, di mana pihak Jepun ingin membantu Indonesia dalam penghasilan, satu penghasilan tenaga elektrik yang akan dihasilkan kalau kita tengok di Aceh dan juga di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sana, sebab kawasan-kawasan di sana adalah mempunyai masalah elektrik dan sering kali mengalami bencana. Seperti apa yang kita faham pada tahun 2004 di mana Aceh telah pun dilanda oleh tsunami dan banyak sekali infrastruktur dan banyak sekali yang telah pun rosak di sana. Jadi pihak Jepun telah memberi bantuan kepada Indonesia sebanyak 4,9 triliun untuk membantu untuk menghasilkan satu tenaga elektrik yang mampu untuk digunakan oleh penduduk di Aceh dan juga di sekitar penduduk Aceh. Dengan nilai yang begitu besar untuk membangunkan untuk penghasilan elektrik di Aceh, khususnya di Indonesia, adalah untuk membantu untuk mengurangkan bebanan kehidupan masyarakat di kawasan masyarakat Aceh. Dan dengan adanya bantuan daripada Jepun ini dapat meringankan lagi bebanan semua masyarakat Aceh pada ketika ini. Tidak mustahil jika masalah karan ataupun elektrik yang selama ini dialami oleh Aceh dapat diselesaikan, tidak mustahil Aceh dapat dibangunkan dengan sebaiknya dan dapat menarik seberapa ramai wisata-wisata di luar daripada Indonesia. Dan di sebalik daripada itu juga Indonesia mampu untuk meletakkan satu nilai invest yang bertempat di Aceh dalam aspek pelancongan guys. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana mengenai nilai kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Jepun guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, jangan lupa guys untuk support lagi Musa Channel, dan yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.